Kisah tentang Nabi Hizkil alaihissalam. Siapa sih sebenarnya Nabi Hizkil alaihissalam? Dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Hizkil merupakan salah satu nabi dari kalangan Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud alaihissalam. Dimungkinkan sekitar tahun 591 sebelum Masehi, tepatnya setelah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Kalib bin Yufana merupakan suami dari Maryam, saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam. Menurut Muhammad bin Ishaq, Nabi Hizkil mempunyai julukan Ibnul Ajuz karena merupakan putra dari seorang wanita tua yang dulunya meminta kepada Allah agar dikarunia seorang anak laki-laki walaupun ia telah lanjut usia dan mandul. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya bayi laki-laki yang diberi nama Hizkil. Kisah Nabi Hizkil ini sebenarnya banyak sekali dijelaskan oleh para mufassir dalam mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 243. Di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir dijelaskan tentang kisah Nabi Hizkil alaihissalam, bahwasanya dulu ada sebuah daerah yang bernama Dawardan sebelum Al-Wasit, tepatnya di Irak Tengah. Daerah tersebut dilanda wabah taun. Penduduk tersebut sebagian ada yang mengungsi di suatu tempat yang bebas dari wabah taun, dan ada juga sebagian yang memilih tetap tinggal di daerah Dawardan tersebut. Wabah taun adalah wabah yang sangat mematikan. Orang yang terkena wabah taun di pagi hari dipastikan sore harinya meninggal, begitupun sebaliknya. Setelah wabah taun usai, orang-orang yang mengungsi kemudian kembali ke Dawardan dan semuanya selamat. Sedangkan yang tetap tinggal di daerah Dawardan, sebagian ada yang meninggal dan ada juga yang selamat. Orang-orang yang selamat tersebut berkata, sahabat-sahabat kita itu lebih beruntung dari kita. Sekiranya kita lakukan apa yang mereka lakukan, niscaya kita semua akan tetap hidup. Seandainya taun datang yang kedua kalinya, maka kita akan ikut mengungsi bersama mereka. Setahun kemudian, wabah taun tersebut kembali menyerang. Akhirnya semua penduduk Dawardan pergi untuk menghindari wabah taun tersebut, dengan rasa percaya dirinya bahwa dengan menghindar dari tempat yang terkena wabah taun bisa dipastikan akan selamat. Jumlah mereka saat itu ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 40.000, 8.000, atau 9.000 orang. Pada saat itu mereka memilih mengungsi di daerah Lembah Afi. Tak lama tinggal di daerah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikatnya dari sisi bawah tanah dan dari atasnya. Kemudian kedua malaikat itu memekik dengan pekikan yang sangat dahsyat. Pada akhirnya mereka semua meninggal dunia. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa setelah 8 hari atau lebih, kemudian Nabi Hizkil alaihissalam melewati daerah tersebut dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihidupkan kembali. Setelah jasad-jasad itu dihidupkan kembali, mereka mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, yang artinya, Maha suci Engkau wahai Allah, segala puji bagimu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Kemudian mereka kembali ke daerah Dawardan dalam kondisi hidup, padahal mereka mengetahui bahwa sebelumnya telah mati. Dan pada akhirnya mereka meninggal sesuai dengan ajal yang telah ditentukan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.